Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada pidato saya kali ini, saya akan membawakan tentang materi menguasai public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri dan karir. Mungkin tema yang saya bawakan kali ini bersamaan dengan mata kuliah yang sedang kita pelajari, yaitu public speaking. Tapi materi yang saya bawakan kali ini merupakan tema yang saya jalanin sehari-hari atau saya pelajari. Bahkan saya alamin. Mungkin teman-teman di sini pernah merasa gugup atau nervous atau bingung saat di depan orang-orang, saat kita ingin berbicara di depan orang-orang. Saya juga demikian dulu, sampai saya bisa memahami tentang teori 7-38-55 rule. Yang pertama, 7% dari kata-kata kita, 38% dari nada bicara kita, 55% dari gestur atau nonverbal yang kita bawa saat kita public speaking. Mungkin teman-teman masih bingung di sini tentang 7-38-55 rule yang saya bicarakan barusan. Di sini ada 3 tips yang saya akan berikan kepada teman-teman melalui pengalaman saya yang telah saya alami dan sampai sekarang. 3 tips ini bisa mengurangi rasa gugup teman-teman saat melakukan public speaking di tempat kerja, di tempat kuliah, di tempat belajar, maupun di tempat-tempat kelompok lainnya. Jadi teman-teman bisa menerapkan, mungkin karena ini merupakan pengalaman saya sendiri. Yang pertama, teman-teman persiapan dengan matang. Teman-teman bisa melakukan berbicara depan cermin, berlatih berbicara depan keluarga, berlatih berbicara di depan pacar, atau teman-teman bisa merekamnya sendiri. Jadi teman-teman bisa tahu nada yang kurang apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, persiapan non-verbal. Persiapan non-verbal itu sendiri, teman-teman bisa melakukan latihan berbicara dengan tegap seperti ini, dan berbicara fokus ke depan, melihat audiens yang ada di depan saat teman-teman berbicara. Atau seperti saya saat ini sedang berbicara di depan kamera. Yang ketiga, adaptasi dengan audiens. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan audiensnya teman-teman nanti saat melakukan public speaking. Seperti contohnya, teman-teman saat ada di kalangan sekolah SD misalnya, teman-teman membawakan materi di situ. Teman-teman harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Contoh, teman-teman saat ya di tempat SD itu, berarti teman-teman bahasanya harus lebih ke kanak-kanak, ceria, maksudnya lebih mengajak ke anak-anak SD tersebut. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Dan beda pula misalnya teman-teman saat memberikan materi di depan kuliah atau satu circle, satu angkatan dengan teman-teman, berarti bahasanya lebih santai dan lebih bisa dipahami oleh audiensnya. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman udah mulai ada gambaran, udah mulai mengerti tentang bagaimana persiapan saya jika akan public speaking.
yaitu dengan tips yang sudah saya bicarakan tadi. Yang pertama, saya ulangi lagi, persiapan dengan matang, berlatih dengan giat. Yang kedua, berlatih gestur teman-teman, persiapan nonverbalnya. Jadi percuma teman-teman bagus cara bahasanya, cara nadanya, tapi teman-teman gesturnya kurang. Seperti tatapannya melihat terus ke buku atau melihat kemana-mana tanpa melihat audiens yang di depan teman-teman. Seperti itu. Yang ketiganya, teman-teman harus beradaptasi dengan audiens. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan bahasa-bahasa audiens pada saat teman-teman public speaking. Jadi public speaking itu bukan bakat teman-teman, melainkan keterampilan yang bisa dilatih, yang bisa diasah oleh teman-teman. Jadi untuk itu, karena public speaking ini sangat dibutuhkan saat ini, apalagi teman-teman di sini ada yang mau bekerja, ada yang mau daftar di ke perusahaan-perusahaan yang besar, pasti perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan seorang public speaker yang bisa menuangkan ide, yang bisa berbicara, yang bisa memberikan informasi kepada orang lain. Jadi, saya mengajak pada teman-teman semua yang ada di sini untuk berlatih dan belajar public speaking dengan cara berbicara depan cermin, karena itu yang saya lakukan sampai saat ini minimal 1 kali seminggu. Mungkin sampai di sini dulu materi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.